Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Bersama saya Arinda, selama setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai kesehatan. Dan kali ini edisi Selasa 10 Agustus 2021 kita akan membahas mengenai tema plasma konvalesen, terapi populer bagi pasien COVID-19. Dan telah hadir bersama kita Dr. Adi Purnomo, Dokter Umum Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, sekaligus anggota komunitas pendonor darah konvalesen data darah untuk kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rinda. Iya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kita semua berharap juga di dalam kondisi yang baik, berharap di dalam kondisi yang sehat, dan terutama kami mengajak untuk semua sobat sehat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan ketat, karena di rumah sakit pun juga melakukan itu. Jadi tidak perlu takut lagi ke Rumah Sakit Panti Waluyo Solo, karena di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo itu aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan juga sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Sekaligus kami juga mengingatkan sobat sehat semuanya untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan satu lagi, mengurangi untuk makan bersama. Nah, kalau sobat sehat kali ini mau bertanya ataupun mau sharing juga, mungkin di luar sana pasti juga ada pengalaman, saya kemarin habis cari plasma konvalesen loh untuk orang tua saya atau untuk saudara saya gitu ya. Nanti bisa juga sharing juga di kolom komentar. Kalau misalnya nanti ketinggalan, bisa langsung mengunjungi IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik dok, kita akan masuk ke materi langsung ya dok ya. Okay. Kita akan membahas mengenai plasma konvalesen karena selama ini pasien-pasien COVID yang terutama yang sudah dirawat di rumah sakit pasti akan diberikan plasma konvalesen. Enggak pasti ya, tapi kebanyakan diberikan plasma konvalesen. Sebenarnya terapi konvalesen itu terapi apa sih dok? Iya. Mungkin masih ada yang belum tahu ya untuk terapi plasma konvalesen itu terapi apa, plasma donor itu ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau kita baca terminologinya lagi sih, plasma atau terapi plasma konvalesen itu kan berarti pemberian imunitas secara pasif ya. Kalau kita divaksinasi itu berarti namanya imunisasi secara aktif. Oke. Kalau ini imunisasi secara pasif, jadi kita memberikan imunitas dari satu orang ke orang lain ya, seperti itu. Nah, harapannya imunitas ini dapat memberikan peran atau pengobatan bagi pasien yang membutuhkan seperti itu. Jadi imunitas yang mungkin kurang diberikan imunitas tambahan, imunitas pasif dari orang lain seperti itu. Oh, begitu. Itu jadi tambahan untuk memberikan imunitas kepada pasien-pasien khususnya COVID-19 ini ya, Dok ya. Iya. Kebanyakan apakah dengan gejala apa ya, Dok? Maksudnya gejala ringan, sedang, berat itu apakah membutuhkan plasma semua ataukah hanya gejala yang berat dan sedang saja gitu dok? Iya, mungkin kalau kita telik kembali sebenarnya penyakit COVID ini kan sebenarnya penyakit yang belum lama ya hitungannya ya. Jadi semua pilihan terapinya itu masih dalam tahap penelitian semua seperti itu. Dalam beberapa penelitian menunjukkan kalau pasien yang dengan gejala moderate atau sedang sampai ke berat itu bisa diberikan atau indikasi untuk diberikan terapi plasma konvalesen seperti itu. Yang diharapkan dapat menunjang imunitasnya dari dalam tubuh ya untuk dapat kembali sembuh seperti itu. Tapi ini memang masih dalam tahap penelitian terus ya, baik di negara kita maupun di negara-negara lain seperti itu. Tetapi memang kita melihat ada perubahan yang membaik gitu ya untuk pasien-pasien COVID. Sebagian besar gitu ya, kalau melihat sebagian besar pasien COVID yang diberikan plasma konvalesen ini trennya membaik begitu ya. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih ya ini plasma konvalesen ini untuk diberikan ke pasien? Ya, kalau untuk seberapa efektif itu memang masih dalam tahap saat ini masih dalam tahap penelitian ya. Jadi kalau di Indonesia hitungannya kita juga masih negara yang belum terlalu sangat ini ya, pemberian obat-obatan tuh belum sangat kuat. Obat-obatan belum semutakhir yang di negara lain. Jadi terapi plasma konvalesen ini merupakan sebuah alternatif pilihan drug of choice, pilihan terapi untuk pasien-pasien ini. Dan untuk efektivitasnya memang beberapa penelitian di negara lain juga menunjukkan kalau ada pasien-pasien dengan gejala moderate diberikan plasma konvalesen itu memang memberikan hasil yang baik seperti itu, menunjukkan ada perbaikan kayak gitu tuh. Tapi ada beberapa juga yang masih belum menyatakan kayak masih sama aja seperti itu. Jadi ini masih terus digali lagi, diteliti kembali
Cuma untuk beberapa pasien yang mungkin udah jatuh ke kondisi berat memang cukup susah ya, karena kondisi tubuhnya, inflamasi atau peradangan di tubuh sudah cukup banyak, seperti itu. Betul juga ya, karena ada beberapa pengalaman juga kemarin setelah diberikan plasma konvalesen, ya 1-2 memang nggak ada fungsinya begitu ya, tetapi memang apa sih setelah, jadi pengalaman saya kemarin tuh lihat ada perbaikan di 1-2 hari begitu, itu sudah ada mengalami kondisi yang baik, tapi karena memang banyak komorbid, lalu terus banyak mungkin sudah ada peradangan di seluruh tubuhnya ya, terus kemudian tidak bisa tidak bisa ada fungsinya dan obat-obatan lain yang kemudian masuk gitu ya dok. Nah dok, kalau untuk mendapatkan plasma ini sebenarnya ada standar khusus nggak? Jadi kondisi yang seperti apa yang kemudian dokter silahkan mencari plasma untuk pasien tersebut gitu. Kalau selama ini untuk pemberian terapi plasma itu tidak bisa diberikan donor sendiri ya. Jadi memang harus dalam perawatan di rumah sakit dengan dokter spesialis yang memberikan advice atau saran untuk silakan ini dilakukan pemberian terapi plasma. Yang pertama mungkin ada kondisi paru dari ronsennya atau dari kondisi labnya, memang ada kondisi peradangan yang cukup banyak kayak gitu. Atau memang pasien ini supaya tidak jatuh dalam kondisi berat, kita berikan terapi plasma terlebih dahulu. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya indikasinya cukup banyak ya. Sebenarnya terapi plasma pun juga cenderung aman ya. Maksudnya kita berikan saja, diupayakan supaya untuk mempercepat kesembuhan dari pasien dengan COVID-19. Memang kesulitannya adalah kita tidak begitu mudah mencari pendonornya. Sebenarnya itu masalahnya di situ. Nah ini menarik, kita kesulitan untuk mencari pendonor, bahkan sampai kita tuh nge-broadcast kemana-mana gitu ya dok ya. Jadi kayak pasang story gitu ya untuk mencari pendonor. Nah untuk pendonornya sendiri ini apakah bisa secara mandiri? Seperti kalau mau donor darah, ataukah satu pasien harus dapat satu pendonor gitu dok? Atau sudah ada match-nya gitu maksudnya? Iya, kalau untuk tahapannya pun mungkin cukup harus dipahami sesuatu ya. Jadi dari misalnya Rumah Sakit Panti Waluyo mengirimkan surat permintaan ke PMI, nanti dilihat dulu stok di PMI, plasma konvalesen golongan misalnya golongan A, kita sedang kosong. Maka diinformasikan kembali ke rumah sakit kalau kita stoknya sedang kosong. Nah, kemudian dari rumah sakit akan beritahu keluarga, mohon maaf, ini untuk stok PMI juga masih kosong, maka minta tolong untuk mencari secara mandiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya stok di PMI ada, keluarga sebenarnya nggak perlu mencari seperti itu. Cuma mungkin karena kemarin stoknya di PMI juga karena permintaan cukup banyak, jadi stoknya selalu kosong. Jadi secara mandiri mencari dari mungkin rekan-rekan, teman-teman atau keluarga yang lain yang pernah kena seperti itu. Kemudian baru datang ke PMI untuk saya mau mendonor atas nama bapak siapa atau ibu siapa yang mengalami sakit di Rumah Sakit Panti Waluyo, misalnya seperti itu. Nanti kita screening dulu, dicocokkan darah dari pendonor dengan darah dari pasiennya cocok atau enggak. Kadang ada yang nggak cocok seperti itu. Nah, masalah-masalah ini misalnya kayak, mohon maaf karena ini vena dari pendonornya kecil nggak bisa diambil gitu, tuh bisa satu seperti itu juga. Atau karena HB-nya terlalu tinggi itu juga bisa nggak jadi bisa donor seperti itu. Tingkat screeningnya cukup ketat sebenarnya seperti itu. Berarti memang sebelum mendonorkan memang harus ada proses screening dulu gitu ya dok ya? Iya, sebenarnya itu. Termasuk setelah PCR berapa hari dok? Setelah dinyatakan negatif berapa hari supaya itu bisa jadi pendonor begitu dok? Iya, kalau untuk kriterianya ya, terutama kan laki-laki ya, karena kalau untuk perempuan yang sudah hamil kan tidak bisa. Untuk orang-orang yang sudah pernah kena, menunjukkan hasil positifnya, hari pertama positifnya, dan untuk pilihan keduanya itu menunjukkan hasil negatif atau menunjukkan surat bebas isman dari puskesmas atau dari rumah sakit dinyatakan sembuh. Kemudian 14 hari setelah itu. Jadi misalnya tanggal 1 kena COVID, tanggal 14 bebas isolasi mandiri. Nah, baru bisa mendonorkan tanggal 28. Jadi benar-benar 14 hari setelah dinyatakan sembuh gitu. Setelah itu baru dilakukan screening juga ya? Ya, baru kita screening dulu di PMI. Baik sobat sehat semuanya, kalau mau bertanya silahkan masuk ke kolom komentar, dituliskan saja. Share pengalaman juga boleh, kita share sama-sama supaya banyak sobat sehat yang bisa tertolong. Jadi kalau saya pengalaman kemarin untuk mencari plasma juga cukup panjang gitu ya, karena antriannya banyak sekali, karena banyak sekali yang juga membutuhkan gitu. Jadi kalau menurut saya memang kita harus benar-benar prokes ketat, kita taat sama pemerintah, kita semua taat sama peraturan-peraturan yang ada supaya tetap memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya,
supaya kita tuh nggak ngantri gitu. Jadi kalau ngantri tuh lebih capek daripada kalau kita cuma pakai masker, kita mengurangi mobilitas begitu. Itu lebih capek kalau ngantri plasma, mencari plasma, mengusahakan untuk pasien COVID itu lebih capek daripada kalau kita mengikuti prokes gitu ya dok? Iya, betul sekali ya. Oke dok, ini tadi kan sudah kita masuk ke bagaimana jadi pendonor gitu ya, kriteria-kriterianya. Nah, seberapa sering juga pendonor ini bisa memberikan plasmanya ini ke pasien dok? Ya. Jadi setelah beberapa waktu terakhir kali ini, telah keluar keputusan yang terbaru bahwa penyintas yang sudah lebih dari 4 bulan, karena dulu kan peraturannya 4 bulan setelah kena ya. Sekarang tidak ada waktu maksimalnya. Jadi seperti saya ini tahun kemarin bulan November itu mengalami COVID, jadi penyintas. Nah kemudian waktu itu baru bisa sempat 1 kali di bulan Januari untuk donor, tapi bulan berikutnya karena kena vaksin, jadi udah nggak bisa donor. Nah, tapi sekarang ternyata udah keputusan terbaru bahwa tidak ada waktu maksimalnya. Yang penting titer antibodinya mencukupi. Seperti itu. Jadi dari screening itu tadi ya dok? Dari screening itu, kalaupun masih di atas angkanya 132, maka masih bisa dimungkinkan untuk mendonor. Nah, untuk diketahui juga kalau bagi para pendonor itu nggak perlu ragu ya. Wah kalau nanti saya mendonorkan berarti imunitas saya diambil dong, dikurangi. Nggak, bekerjanya nggak seperti itu ya. Jadi kita mendonorkan dan tidak, itu titer kita di hari yang sama, itu sama aja. Maupun di hari-hari besoknya akan sama aja. Walaupun memang secara umum imunitas tubuh itu kan memang akan semakin lama semakin berkurang kayak gitu. Tapi tidak berarti kalau donor terus imunitas kita diambil, enggak. Jadi mari yang bisa berdonor, mari kita berdonor. Iya, jadi kayak diserap gitu. Iya, dikiranya seperti itu, diberikan ke orang lain, terus misalnya kita tinggal separuh gitu ya dok ya imunitas kita, ternyata tidak seperti itu. Baik, buat sobat sehat semuanya yang memang sekarang ini sebagai penyintas dan sudah memasuki, sudah sesuai dengan kriteria, monggo silahkan bisa berdonor kalau misalnya ada membutuhkan. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit khususnya ya. Nah, dok, kalau dokter tadi sebagai anggota komunitas. Nah, anggota komunitas ini apa saja sih cara kerjanya? Maksudnya apa saja sih yang dikerjakan? Atau mungkin nanti ada yang meminta bantuan donor itu bisa langsung menghubungi di komunitas itu tersebut atau bagaimana dok? Ya. Yang pasti aktif yang selama ini kita terima adalah kita mencari para pendonor dan kita menerima ada permintaannya. Ini darah untuk kita ini memang komunitas yang dibentuk dulu foundernya pertama kali memang Mas Mita dengan istrinya Dr. Dita yang kerja di rumah sakit, minta para penyintas yang lain untuk bisa bergabung, dan memang semakin kesini memang anggotanya cukup banyak untuk para pendonornya, semangat untuk berdonor ya. Sistem kerjanya kita adalah kita mengumpulkan para pendonor, jadi kita memiliki komunitas yang punya stok para penyintas yang memiliki kesempatan untuk berdonor, lalu kita menerima permintaan-permintaan, dan dari situ kita aktif untuk saling menghubungi. Jadi misalnya saya sebagai penyintas dan ternyata Mbak Rinda kemarin membutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, saya nanti mendapatkan informasi kontak person, nanti saya langsung mengontak dengan nomornya Mbak Rinda. Nanti Mbak Rinda misalnya sudah punya stok, misalnya udah ada calon pendonor, oh mohon maaf saya sudah punya 2, saya mundur untuk ke pasien yang lain, seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya itu untuk mempercepat saja sih, mempercepat proses kontak dengan orang yang membutuhkan sebenarnya kayak gitu. Betul, karena kan kalau nggak ada komunitasnya kadang kita juga bingung sih carinya di mana gitu. Kita sebar semua di media sosial, tetapi kalau kita nggak masuk di sasaran tembak itu kan kita nggak ngerti ya siapa nanti yang bakalan membantu gitu. Iya, dan kemudian anggota itu juga secara aktif kita cari tahu sebenarnya kita tuh pada pertanyaan-pertanyaan nggak sih sebagai orang awam. Kalau misalnya saya itu udah donor di hari ini, donor lagi kapan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin orang-orang nggak ngerti, diutarakan dan ditanyakan, dan kemudian kita bisa jawab. Jadi saling bisa mengedukasi sih sebenarnya seperti itu, dan juga bisa saling membantu orang lain. Gitu. Tujuannya seperti itu. Ya, tujuannya sangat mulia sekali. Yang penting kita bisa menolong orang lain. Nah, ini mungkin kita kapan-kapan kita bisa ajak sih gitu ya anggota-anggota yang lain supaya bisa sharing juga di Prognosa, supaya bisa membantu orang lain juga dalam mencari donor plasma konvalesen itu sendiri. Nah dok, mungkin dokter ada ada kata-kata
pamungkas gitu untuk sobat sehat semuanya yang saat ini sedang mencari donor atau saat ini sedang sebagai penyintas dan mau mendonorkan, lalu bagaimana alurnya, begitu bisa disampaikan. Untuk teman-teman sobat terkasih, yang mungkin kemarin kita mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi ya, jadi untuk saat ini pasti banyak orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Jangan ragu untuk kita bisa tolong orang lain ya. Kita bisa membantu orang lain dengan cara kita menyumbangkan darah kita. Dan perlu diketahui bahwa ini kan memang tidak seperti donor biasa yang harus terpaut 2 bulan. Kita setiap 2 minggu pun masih bisa mendonorkan plasma konvalesen kita untuk orang lain yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita bergabung untuk membantu orang lain yang terkena COVID-19 dan bersama-sama kita tetap menjaga prokes dan menjadi agen untuk bisa mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M dan mengedukasi kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Iya, luar biasa Dokter Adi. Terima kasih sekali untuk waktunya kali ini. Karena mungkin belum ada yang bertanya, biasanya kalau yang tanya tuh nanti-nanti gitu. Jadi yang biasanya ketinggalan. Nah, buat sobat sehat semuanya yang saat ini ketinggalan untuk mengikuti prognosa kali ini, nanti bisa langsung membuka di IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta ataupun juga mengunjungi channel YouTube kami di RS Pantiwaluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, kali ini saya dan Dokter Adi mau undur diri dulu. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Kita akan undur diri dan kita akan kembali di prognosa selanjutnya pasti dengan topik yang akan lebih menarik. Terima kasih untuk Sobat Sehat dan kita mau pamit ya dokter. Dadah.